Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Alexander Repen, dan hari ini saya akan menceritakan apa aja sih asuransi yang saya pilih yang menjadi portfolio saya. Karena mungkin sudah sejak lama saya ngajarin tentang asuransi, tapi saya sendiri pun nggak pernah sharing apa yang saya pilih, premi saya berapa, dan di video kali ini saya akan buka-bukaan berapa banyak portfolio saya yang saya spend buat asuransi. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali menonton video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan teman-teman bisa share ke orang-orang yang membutuhkan. Sebelum saya menceritakan kenapa sih saya mau buka-bukaan tentang portfolio saya, karena buat saya ini adalah salah satu spend money yang menurut saya paling gede di dalam keuangan saya, teman-teman. Karena mungkin saya punya background story, papa saya sudah meninggal dan dia tidak meninggalkan warisan buat keluarga, dan istri saya pun juga punya masalah tentang asuransi, jadi kami berdua memutuskan untuk mengambil beberapa asuransi buat keluarga kami. Nah, ini adalah berikut rincian portfolio asuransi saya. Saya memiliki 10 jenis asuransi yang saya punya di dalam keluarga saya. Yang pertama adalah saya membeli asuransi kesehatan khusus buat saya pribadi. Itu saya beli manfaatnya dengan kartu Black Card VIP Room, preminya 1,5 juta sebulan. Dengan usia saya waktu itu saya mengambil di usia 32 tahun. Lalu yang kedua, saya membeli asuransi kesehatan buat istri saya. Itu juga VIP Black Card, itu preminya 1,3 juta sebulan. Lalu saya mengambil asuransi kesehatan buat mama saya, buat papa mama istri saya. Kebetulan kami tanggung juga ketiga asuransi ini. Preminya adalah buat mama saya 1,1 juta, buat papanya istri saya 1,1 juta, dan buat mamanya istri saya itu sebesar 660.000. Nah, itu sudah 5 asuransi, teman-teman. Lalu asuransi yang ke-6, kami mengambil asuransi juga buat adik kandungnya istri saya, itu sebesar 400.000 sebulan. Jadi untuk papa, mama, dan adik kandung istri saya itu kami mengambil manfaat kartu yang 3-bed, teman-teman. Karena secara budget cukup besar buat orang yang lebih tua, jadi kita cukup mengambil yang 3-bed. Sebenarnya kalau misalnya ditanya kurang apa enggak, pasti itu sangat kecil, teman-teman. Tapi minimal punya daripada nggak ada sama sekali. Yang ketujuh, teman-teman, asuransi jiwa yang saya ambil juga, itu preminya senilai 21 juta per tahun. UP-nya senilai 1 miliar. Nah, itu masa bayarnya sekitar 5 tahun. Tapi kalau yang tadi asuransi kesehatan, saya bayarnya seumur hidup, teman-teman. Nah, terus habis itu yang ke-8, saya juga mengambil asuransi jiwa buat istri saya. Itu senilai 500 juta. Preminya masih cukup murah, teman-teman, karena saya bayar selama 10 tahun, preminya 5 juta per tahun, teman-teman. Nah, yang ke-9 ini salah satu asuransi yang sudah selesai kami bayar, yaitu asuransi pendidikan. Jadi kami mengambil asuransi pendidikan, itu nabung 3 kali, kita sudah selesai bayar, preminya 24 juta per tahun. Nah, asuransi yang terakhir, kami mengambil satu asuransi buat dana pendidikan lagi, kami tambah dana pendidikan, kita sudah bayar sekitar 3 kali, tinggal 2 kali lagi, preminya itu sekitar 7,6 juta per tahun. Kami ambil atas nama istri saya. Nah, teman-teman, untuk premi yang kita keluarkan selama per tahun, teman-teman, itu kurang lebih sekitar 130 juta 365.000 per tahun. Tapi di dalam 130 juta itu, premi yang masih berjalan setiap bulan ada apa aja, itu kurang lebih sekitar 6 jutaan. Jadi kami masih membayar premi berjalan, itu seperti asuransi kesehatan, itu kami bayar bulanan, teman-teman. Nah, itu sekitar 6 jutaan. Dan untuk premi tabungan dana pensiun atau buat dana pendidikan atau asuransi jiwa, itu kami bayar per tahun sekitar 34 juta. Jadi semuanya di total, teman-teman, sekitar 130 juta 365.000. Nah, kalau misalnya dilihat, saya hitung-hitung kembali waktu saya bikin materi ini, saya juga kaget, waduh, gede juga ya asuransi saya gitu kan. Kok bisa gede banget asuransi saya keluarin duit ini? Tapi makin kesini, teman-teman, saya ngerasa ini adalah uang yang menurut saya sebuah investasi buat masa depan saya. Baik itu buat dana pendidikan, atau mungkin untuk saya amit-amit ketika kami berdua atau salah satu dari kami bisa tutup usia, ada warisan yang bisa diberikan buat keluarganya. Dan salah satu yang paling penting adalah, teman-teman, ketika beberapa bulan lalu orang tua dari istri saya itu terdeteksi penyakit kanker, teman-teman, dan di situ kami benar-benar melihat begitu banyak manfaat asuransi yang kami terima. Mungkin total klaim sekitar ratusan juta. Saya bisa bayangkan kalau saya tidak membeli asuransi sebelum jauh-jauh hari, teman-teman, pasti saya bisa mengeluarkan dana tabungan yang sudah saya simpan. Nah, dari portfolio ini, menurut teman-teman, apakah penting kita menyiapkan semua aspek kehidupan kita untuk diproteksi dengan
dengan asuransi, karena menurut saya ini hal yang penting buat kita semua. Apakah teman-teman perlu membeli sebegitu besar? Tentu tidak, teman-teman. Kita bisa memulai membeli dari yang kecil dulu. Seperti tadi yang awal saya bilang, mendingan beli dulu yang kecil atau tidak ada daripada tidak ada sama sekali. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa tulis di kolom komen berapa banyak asuransi yang sudah kamu beli atau rencana kamu ke depan akan membeli asuransi apa aja. Silakan bisa tanya di DM atau mungkin kita bisa sharing sama-sama supaya kita bisa sama belajar lebih lagi dalam asuransi. Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya.